Kak mau nanya dong, jurusan ini syarat IELTS-nya berapa ya? Itu kan kayak, come on, lo bisa ngecek di website-nya gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di channelku di Raffers. Nah, di video kali ini aku akan bahas suatu topik yang mungkin udah ditunggu-tunggu ya, dan kebetulan banyak juga yang tanya tentang topik ini. Jadi ini adalah tentang kiat-kiat atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mau memilih jurusan untuk kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi mungkin yang akan kita fokuskan adalah memilih jurusan di luar negeri. Nah, saat ini aku udah bareng Ansar, salah satu orang yang tepat banget buat ngomongin topik ini. Jadi ngomongin masalah jurusan, dia juga udah berpengalaman dalam memilih jurusan, dan dia juga udah membuktikan bahwa jurusan yang dipilih itu kayaknya memang benar-benar sesuai ya dengan bidang kerja kamu juga, dan dengan apa yang kamu jalani saat ini. Jadi ya bisa kita bilang bahwa pilihan Ansar waktu itu bukan pilihan yang salah, seperti itu. Oke, silakan Ansar, boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama aku Ansar. S1 aku di Trisakti School of Management, jurusan manajemen, konsentrasinya manajemen keuangan ya. Terus habis itu, habis kuliah S1 langsung kerja di Bursa Efek Indonesia dari 2016 sampai 2018, kemudian memutuskan untuk apply S2. Nah, apply S2-nya itu jurusannya nggak benar-benar sama kayak S1. S1 kan manajemen ya, keuangan. S2-nya aku pilih lebih ke ilmu ekonomi di Imperial College London. Dan sekarang setelah pulang dari Inggris, kamu balik lagi di tempat kerja yang lama ya? Aku balik ke Bursa Efek Indonesia. Dengan posisi yang sama atau beda karena kamu ngambil konsentrasi tertentu? Jadi aku di ini sih, pindah divisi sih. Jadi yang lebih sesuai sama S2 aku. Oh gitu, oke. Nah itu tadi jurusannya Ansar dan juga sedikit latar belakang tentang Ansar. Selanjutnya kita bakal ngobrolin langsung tentang cara Ansar tuh memilih jurusan. Jadi tadi kan dibilangin bahwa antara S1 dan S2 itu ya memang masih berhubungan, tapi nggak sama persis gitu kan ya. Jadi not exactly the same. Nah itu gimana kamu end up dengan jurusan itu? Apakah awalnya kamu punya list beberapa jurusan, atau kamu tadinya memang sempat pengennya sama persis, atau gimana nih, Sar? Jadi sebenarnya kalau definisi jurusan yang bagus atau jurusan yang nggak bagus itu relatif banget ya Mbak ya. Aku mikir dulu nih, kayak setelah master itu mau ngapain sih gitu kan. Kayak setelah master tuh keluarnya mau ngapain gitu. Dan aku ngerasa bahwa boleh pakai gua kan ya? Nggak apa-apa, nyantai aja. Oh, ya. Kalau gue ngerasa kayak abis S2 butuh nih untuk belajar ilmu ekonomi lagi gitu kan. Jadi intinya pertama harus make sure bahwa jurusan yang lo mau itu adalah jurusan yang bisa mensupport apa yang lo akan lakukan in the future gitu sih. Jadi itu pertama tuh, itu basic banget sih. Dan itu ada banyak banget kan, kayak misalnya ilmu ekonomi gitu kan. Itu banyak banget di seluruh dunia pasti ada kan. Nah aku ini lagi pasang satu kriteria lagi di dalam list untuk mencari jurusanku. Aku nggak mau ilmu ekonomi yang benar-benar sangat teoritis, ngambil ilmu yang sangat-sangat udah jadul, belajar teori semua, aku nggak mau gitu. Jadi ilmu ekonominya itu harus di-combine sama strategi bisnis dan bisa langsung diaplikasikan ke bisnis gitu. Jadi kenapa akhirnya aku end up sama jurusan yang aku sekarang, ekonomi. Dan itu aku nyarinya lumayan PR sih, karena nggak 100% langsung nemu gitu kan, nggak langsung nemu kayak yang spesifik aku mau, kayak misalnya adanya economics tapi campurnya sama operational management gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Teman-teman tahu ada LinkedIn, namanya LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu kalian bisa lihat dari jurusan ini, kampus ini, dia alumninya kemana aja sih, ngapain aja kerjanya. Iya sih, itu juga penting, dan aku lupa loh nggak ngelakuin itu. Jadi aku sama gitu. sekali Iya, jadi tapi kayak, bener banget nih, poin plus banget yang perlu dipertimbangkan lagi tuh, bener. jadi kayak
sesuai nggak ya, aku pengen kerja di PBB misalnya. Nah, cari tahu misalnya si jurusan itu ada alumni yang kerja di PBB nggak, atau si kampusnya punya relasi ke PBB nggak gitu. Nah, satu lagi, relasi menurutku juga penting sih. Jadi di kampusnya itu punya network ke institusi-institusi aja supaya bisa mensupport karir kamu ke depan. Nah, waktu itu kamu ngabisin waktu berapa lama tuh, Sar? Buat sampai kamu yakin? Sebenarnya kalau aku baca-baca di forum tuh sebenarnya minimal 1 tahun sih ya, 1 tahun minimal banget, 1 tahun tuh harus udah planning. Aku lumayan yang cepet sih, kayaknya sekitar 4 bulan atau 5 bulan gitu, karena selain nentuin jurusan juga harus lihat beasiswanya kan, karena aku kan ya harus dapat beasiswa kan untuk kuliah di luar negeri. Jadi karena deadline beasiswanya itu sangat-sangat mepet, sedangkan aku baru kepikiran untuk sepertinya aku harus mendevelop ilmu ekonomi aku lebih dalam lagi, dan itu deadline PDP baru tinggal 4 bulan, jadi lumayan terburu-buru. Jadi saat untuk planningnya sekitar 1 bulan lah, enggak, 2 minggu bahkan. Tapi itu aku make sure, aku pastiin bahwa di 2 minggu itu aku efektif benar-benar filter jurusannya aku mau apa, di kampus apa, terus aku benar-benar seharian ngecek LinkedIn orang, lihat YouTube, review-review orang gitu tentang program studi. Ada di YouTube soalnya Mbak, review misalnya aku kuliah di sini, terus pengalamannya gimana gitu kan. Terus di forum-forum internasional, kalau di UK itu ada forum namanya The Student Room, di nama website The Student Room. Itu jadi suka banyak calon-calon mahasiswa nanya-nanya tentang jurusan yang kita mau itu, programnya gimana, prospeknya ke depan kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus ada pembandingan misalnya jurusan A sama jurusan B, lebih baik yang mana ya, gitu, dari kualitas lulusannya, kayak gitu-gitu sih. Jadi aku make sure 2 minggu itu aku gunain untuk mencari jurusan yang benar-benar efektif sih. Nah, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya yang mau kita bahas, yaitu bagaimana sih steps-nya untuk menemukan jurusan yang tepat buat kita. Jadi tentunya kan kita harus riset, mungkin kita harus tanya-tanya gitu kan, konsultasi mungkin sama dosen atau sama senior di tempat kerja kita gitu. Nah, menurut kamu nih step-nya gimana? Hal apa yang pertama kali harus kita lakukan biar kita dapat jurusan yang tepat? Kalau step yang aku lakuin sih, dan menurutku lumayan berhasil karena aku puas sama apa yang hasilnya. Itu tadi, pertama harus make sure harus tahu setelah ambil master mau ngapain gitu. Jangan sampai udah capek-capek kuliah jauh-jauh ke luar negeri tapi ternyata nggak puas, terus menyesal gitu kan. Terus misalnya nggak ngerti bahasanya, programnya nggak sesuai, terlalu banyak teori, sedangkan maunya lebih ke praktikal gitu sih. Jadi make sure bener-bener make sure bahwa lo tahu lo kedepannya mau ngapain, dan kemudian lo harus riset programnya itu seperti apa. Karena jangan pikir bahwa semua program studi di luar negeri itu sama semua, modelnya beda-beda. Ada program studi di A, walaupun sama-sama ekonomi, tapi misalnya satu bener-bener cuma classroom study gitu, coursework, cuma satu arah, misalnya dosen ngajar kayak di Indonesia mostly gitu kan. Tapi ada juga yang bener-bener di-combine sama project kerja kelompok, atau pergi ke kayak ada intern ke perusahaan-perusahaan, terus sistemnya, pokoknya ada metode-metode belajar yang beda-beda yang bikin menarik gitu. Jadi harus di make sure juga itu. Iya, betul, setuju banget nih. Karena ini ya, kayak jurusan di luar negeri itu biasanya benar-benar spesifik banget gitu kan ya. Kayak misal di bidang ekonomi itu ada yang ekonominya lebih kemana, ada nanti di kampus lain lebih kemana. Nanti kalaupun misal jurusannya itu mirip-mirip, biasanya mereka dibedakan dari programnya kayak yang kamu bilang gitu kan ya. Bahkan ada yang kunjungan sampai ke luar negeri gitu ya. Ada yang ikut seminar, konferensi, kayak gituan. Jadi kalau riset itu benar-benar harus mateng banget. Dan mungkin kalau kita ragu, kayak ada info yang nggak kita dapetin di website, kita bisa tanya aja kan ya ke staffnya. Betul. Bisa tanya ke staffnya atau student ambassador gitu ada. Selain itu, apalagi, Sar? Step kedua yang kamu lakukan setelah riset? Setelah riset, make sure bahwa requirement-nya itu masuk ke requirement yang aku punya gitu ya. Jadi kayak misalnya, dan be realistic sih.
Kayak misalnya mungkin aku cuma punya waktu 4 bulan untuk prepare gitu kan. Itu udah termasuk prepare untuk IELTS, prepare untuk GRE atau GMAT gitu juga kan harus dipelajarin kan. Oh, kamu ada GMAT-nya juga ya? Di programku GMAT atau GRE itu salah satu requirement, tapi bisa di-exclude kalau misalnya punya pengalaman kerja di perusahaan finance berapa tahun gitu. Jadi Dan kamu nggak aku usah tes alhamdulillah, itu? ya aku alhamdulillah di-exclude karena pernah ini. Jadi make sure bahwa yang credential yang lo punya itu masuk sama requirement-nya gitu. Mungkin kalau misalnya nih menargetkan pengen Harvard jurusan MBA Harvard gitu, tapi cuma punya waktu 4 bulan, kayaknya agak nggak mungkin sih ya. Karena pertama IELTS-nya minimal 7,5 gitu, sedangkan mungkin bahasa Inggrisnya sekarang IELTS-nya masih 6 gitu kan. Itu dipikir lagi apakah lo bener-bener pengen masuk Harvard jurusan itu, kalau bener mau itu ya kalau misalnya 4 bulan nggak dapet ya jangan kecewa karena ya baru 4 bulan gitu. Sedangkan orang-orang yang masuk Harvard jurusan MBA itu persiapannya bisa 2 tahun gitu. Jadi ya pikir lagi apakah gue butuh cepat, gue pengen benar-benar berkontribusi dengan cepat. Tahun depan gue harus bisa melakukan apa yang gue mau setelah lulus master. Jadi dicocokin sama requirement yang ada di kampusnya gitu. Be realistik aja sih. Aku sering banget ini loh, Sar, dapat curhatan gitu ya dari anak yang kayak bingung nih pengen kuliah di mana gitu. Dan mereka tuh bukannya fokus ke jurusannya, tapi biasanya udah matok kampusnya gitu. Bahkan kayak, udahlah, yang penting aku keterima di kampus itu, jurusannya meskipun nggak sesuai banget dengan bidangku gitu. Atau misalnya jurusannya nggak sesuai nanti kayak kerjanya aku pengennya di mana, kayak gitu. Jadi pokoknya udah aku mau di kampus A, ya A, kayak gitu. Padahal realitanya ya, kayak di bidangku aja nih, di bahasa, itu kalau misal ngambilnya di Cambridge, seringnya itu bahasanya kita ngomongin bahasa secara utuh kayak gitu loh. Jadi bukan applied, bukan terapan kayak gitu. Begitu juga dengan di Harvard. Harvard itu ada jurusan bahasa Inggris, tapi tahu nggak yang dipelajari apa? Bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris secara utuh, gimana sejarahnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang kayak Old English, dari zaman Renaissance, kayak gituan loh. Kan kayak nggak bisa relate dengan kita yang tinggal di Indonesia. Kayak kita mau apa, belajar bahasa Inggris yang kayak gitu kan. Dan jadi mungkin teman-teman benar-benar harus mempertimbangkan banget kayak yang tadi Ansar bilang, harus tahu banget ya secara mendalam itu nanti belajarnya tentang apa gitu. Iya, jangan asal pilih karena kampusnya. Oh, rankingnya bagus, jadi ya udah gitu. Sayang sih, ntar tersiksa sih kuliahnya sih. Kamu waktu itu sempet kayak konsultasi gitu nggak sih? Konsultasi, enggak sih. Konsultasi yang kayak misalnya ke konsultan gitu yang bayar aku, enggak sih. Ya, bisa yang ke konsultan, atau mungkin kamu tanya ke senior, ke teman yang udah pernah S2. Oh ya, aku nanya ke beberapa orang yang S2 yang jurusan yang aku mau itu sih. Ya tadi itu modalnya di LinkedIn sih melihat, apalagi orang Indonesia ya, kalau lulusan orang Indonesia bisa relate sih. Jadi langsung aku tanya, aku mau denger dari Mbak Dira dong, stepnya waktu dulu Mbak Dira kayak gimana waktu apply? Oke. Sebenarnya kalau buat step-nya waktu itu nggak beda jauh sih sama yang udah kamu lakuin, tentunya riset itu. Tapi memang waktu itu jurusanku itu juga kan agak tricky ya, karena kelihatannya kayak, oh jurusannya bahasa Inggris, itu mah di Inggris semua kampus juga punya gitu kan. Tapi padahal itu mereka justru punya secara spesifik banget kayak gitu. Bahkan dari waktu S1 itu kan jurusan bahasa Inggris biasanya cuma 2, sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Tapi ketika S2, apalagi di luar negeri, itu bahasa Inggris bisa banyak banget branch-nya. Dari mulai yang translation nanti sendiri, terus nanti yang bahasa Inggris ke literature, jadi benar-benar cuma mempelajari literatur zaman dulu, bahasa yang Old English, segala macam. Nanti yang English-nya sendiri, kalau yang English-nya sendiri itu juga termasuk ada budayanya, ada linguistik juga. Kalau linguistik tuh nanti benar-benar yang kata ini tuh dari mana, sejarahnya kenapa ada kata ini kata baru, kayak gituan. Jadi benar-benar tricky gitu. Sedangkan aku kan pengen yang biar bisa aku terapkan gitu kan di Indonesia. Jadi waktu itu risetnya benar-benar mateng, dan aku juga sempat share sama temen. Kebetulan tuh ada senior yang di kampusku juga, di ini University of Southampton, jurusannya mirip. Jadi satu fakultas.
Nah, terus aku tanya-tanya juga kayak gitu. Nah, setelah riset, aku buka ini juga kan berbagai website dari berbagai kampus, aku pastikan, aku bandingkan gitu programnya tuh apa, dan juga mata kuliahnya sih. Menurut aku yang paling penting juga itu mata kuliahnya. Karena kadang kan jurusan itu ada yang mirip-mirip ya. Misalnya antara kampus A dan kampus B sama-sama punya jurusan X gitu. Tapi mungkin mata kuliahnya lebih menarik di kampus A, atau mungkin mata kuliah di kampus A itu lebih cocok dengan bidang yang akan kita geluti nanti, kayak gitu. Jadi benar-benar harus memperhatikan itu juga. Kayak waktu aku milih jurusan itu juga benar-benar aku cek satu persatu mata kuliahnya. Bahkan kan kita harus merencanain juga kan, kayak nanti mau ngambil mata kuliah apa, karena itu harus dicantum di esai gitu kan. Ya itu sih yang aku lakuin. Selebihnya ya biasa tadi ngecek-ngecek rankingnya kayak gitu. Ya ini sih pokoknya tipsnya itu ya obrak-abrik aja website, dan itu riset tuh nggak cukup yang kayak sehari 2 hari gitu ya, Sar. Betul. Makan waktu banget, kayak yang tadi Answer bilang, ya kayak 4 bulan kelihatannya tuh lama, padahal itu termasuk memang cepet sih. Jadi itu tadi step kalau yang aku lakuin, nggak beda jauh sama Ansar. Yang jelas ya kita harus riset dan benar-benar harus devote waktu kita, pikiran kita buat milih jurusan itu. Pokoknya jangan sampai salah pilih, karena ibaratnya itu akan jadi makanan kita sehari-hari ya ketika kuliah di sana. Kita stresnya karena itu, kita senangnya karena itu, kita berhasilnya juga karena itu, karena jurusan itu. Nah, selanjutnya nih, kita akan bahas hal-hal yang harus dilakuin nih. Poin-poinnya mungkin ada poin-poin tertentu yang memang spesifik banget yang harus dilakuin itu tadi. Ada nggak, Sar? Ngelihat untuk di website kampusnya menurutku nggak cukup sih dari deskripsi kampusnya gitu ya. Harus lihat juga kayak misalnya kayaknya tiap program tuh ada guidebook-nya deh. Guidebook-nya itu ada ngeliat tuh nanti itu tadi mata kuliah ntar apa aja gitu kan, sesuai nggak ya. Tanya-tanya di forum-forum gimana pengalaman orang-orang gitu. Banyak banget. Kalau dari di UK itu aku saranin cek The Student Room, nama websitenya. Itu semua orang yang pengen kuliah di UK pasti nanya di situ tuh, banyak pembahasan-pembahasan kayak misalnya jurusan aku itu gimana sih peluang karirnya, bahkan sampai gaji ke depannya gimana, ekspektasi gajinya sampai kayak gitu sih. Wow. Kayak ekspektasi. Iya. Kita nggak mungkiri bahwa di orang-orang luar negeri pun ngambil S2 untuk mendapatkan karir yang lebih tinggi gitu kan. Jadi faktor ekspektasi gajinya itu juga dibahas gitu kan. Ya pokoknya jangan sampai nanti ketika kuliah ternyata di luar ekspektasi kita, itu bahaya banget sih, karena nanti ya kemungkinan bakal banyak tantangan lain, kayak mungkin masalah cuaca, masalah homesick, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita udah suka sama jurusan kita, at least ya kita bakal bisa ngejalaninnya gitu. Dan mungkin buat biar ekspektasi kalian itu meet dengan nanti realitanya, bisa juga kepoin Instagram PPI-nya gitu ya. Karena kan biasanya ada PPI-nya, ada Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia ya. Misalnya di kampus Imperial gitu. Nanti coba mungkin bisa DM, terus nanti kalau dibalas tanya aja, misal di jurusan Imperial ada nggak mahasiswa Indonesia, di kampus Imperial yang jurusannya ini gitu ya. Nanti kita bisa nih japri kayak gitu. Itu mungkin salah satu cara juga sih buat tanya-tanya nanti mata kuliahnya gimana, profesornya gimana gitu ya, Sar, bisa juga sih. Tapi saranku juga ya, kalau misalnya mau nanya ke orang lain, lo juga harus udah baca dulu sih. Maksudnya udah baca, jadi jangan, kadang kalau misalnya ditanya-tanya, misalnya, Kak mau nanya dong, jurusan ini syarat IELTS-nya berapa ya? Itu kan kayak, lo bisa ngecek di websitenya gitu. Kayak, jujur mah kalau misalnya aku ditanya kayak gitu, aku akan langsung refer ke, coba baca dulu ya websitenya gitu kan. Itu kayak aku ngeliat kayak, please kalau bener-bener mau niat gitu, baca dulu yang ada, yang available, lu pasti bener-bener riset yang ada, terus tanya yang lu nggak temuin ada di online itu gitu kan. Kayak misalnya pengalaman kuliahnya itu kan agak susah kan ketemu kan. Jadi baru tanya deh pengalaman kuliahnya, terus dosennya gimana ngajarnya, dia punya pengalaman riset gimana aja, kayak gitu sih. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan yang lo bisa temuin di website yang ditanya. Betul banget ya sih, ini juga aku ngerasain I feel you banget, karena memang ya banyak yang suka nanya, tapi mereka itu nggak baca dulu. Nah selanjutnya nih kita ngomongin poin terakhir, yaitu don'ts. Jadi hal apa nih yang
jangan kita lakukan biar kita nggak sampai salah pilih jurusan. Uh, yang itu tadi, menurutku ya, jangan punya mindset bahwa kampus luar negeri itu adalah yang terbaik. Maksudnya semua kampus luar negeri adalah terbaik gitu. Jangan-jangan nih ternyata kampus luar dalam negeri ternyata juga menyediakan program yang sama dan lebih baik dari beberapa kampus luar negeri gitu. Kita nggak boleh mendinai bahwa kampus di dalam negeri juga ternyata bisa punya kualitas yang bagus juga gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk bahwa yang penting gue kuliah di luar negeri, kampus mana aja, program mana aja, daftar gitu. Asalkan gue kuliah di luar negeri gitu, biar kelihatan keren. Jangan sih ya. Betul banget. Udah ongkosnya mahal gitu kan, ternyata mengecewakan kan, sayang ya. Gitu. Dan alhamdulillahnya ini ya, kalau LPDP tuh punya list kampus, dan yang ada di list LPDP itu memang kampusnya udah kampus ternama, diakui gitu kan. Jadi memang kelihatan banget biasanya nih, kayak di Southampton tuh kan ada beberapa kampus ya, kayak di London juga banyak banget kampus yang mungkin kurang terkenal di mahasiswa internasional gitu. Nah biasanya ketika kita mengakses jurnal internasional, nanti kan kita suruh masukin nama kampus kita gitu kan. Nah kadang tuh ada listnya, nah yang ada di list itu ya itu kampus-kampus ternama yang memang mereka tuh subscribe di banyak jurnal. Biasanya kalau kampus-kampus yang kurang ternama, nanti saat kita nyari di list itu tuh nggak ada gitu. Aku juga kadang ngelihat nih di Southampton, di kota di mana aku tinggal kan ada kampus lagi. Terus nanti aku cek gitu, oh ini nggak terdaftar nih di sini. Jadi memang dia nggak banyak subscribe di berbagai jurnal karena memang kampusnya juga nggak terlalu besar seperti itu. Jadi pastikan kalian masuk ke kampus yang memang punya akses banyak ke jurnal, dan itu kalau kalian pakai beasiswa LPDP, insya Allah ya itu udah ternama sih. Jadi kayak masalah fasilitas gitu nggak diragukan lagi. Jangan pilih kecuali kalau misalnya kamu benar-benar niat gitu ya, niat pengen belajar bahasa lain gitu ya, karena aku kan cuma bisa bahasa Inggris ya, jadi ya pilihnya kampus yang negaranya, bahkan bukan kampusnya aja yang berbahasa Inggris, tapi lingkungannya pun negaranya juga harus bahasa Inggris, karena aku nggak mau tiba-tiba oke, kuliahnya bahasa Inggris gitu, tapi tetangga gue nggak ngomong bahasa Inggris, terus polisinya nggak ngomong bahasa Inggris gitu. Perlu banget polisi yang bisa bahasa Inggris. Soalnya pernah dulu waktu di London kecopetan gitu kan. Bayangin kalau misalnya itu aku kecopetan di Jepang atau di Anta Beranta, aku nggak ngerti bahasanya, itu gimana gitu, 1 tahun bakal living in hell gitu sih. Jadi make sure ya, mungkin kalau pengen kuliah di negara yang bukan bahasa Inggris ya, mungkin ya itu keputusan masing-masing sih. Jadi harus tahu resikonya. Ya, jadi pengalamanku waktu di Perancis juga, ceritanya mau ke suatu destinasi wisata, terus ditutup. Terus aku tanya ke polisinya bingung, nggak bisa jelasin. Dan itu di Paris, gitu. Maksudnya Paris kan kota wisata kan, banyak banget orang internasional ke situ. Masa sih polisinya nggak bisa gitu? Polisinya manggil temennya, ternyata temennya juga bahasa Inggrisnya pas-pasan juga kayak gitu. Dan nggak kebayang kalau misal kuliahnya di situ tiap hari harus ngelakuin hal-hal kayak gitu kan, ngadepinnya, aduh. Bener banget. Jadi bahasa itu juga harus dipertimbangkan. Selain itu apalagi yang jangan sampai dilakuin? Mungkin masalah ekspektasi, kayak misal gimana ya, kayak ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap jurusan tertentu kayak gitu ya. Tapi ya nggak dibarengi dengan riset yang mendalam, itu juga bisa bahaya sih. Kayak nanti berdampak juga ke saat kita exam, saat kita bikin esai, kayak gitu ya. Karena kan demand-nya memang lumayan berat, dan mungkin buat mahasiswa yang S1-nya di Indonesia belum terbiasa dengan sistem pembelajaran yang kayak gitu, itu juga harus benar-benar dipahami banget dari awal bahwa nanti sistem ujiannya gimana, kayak gitu ya. Soalnya kayak di programku nih, aku tuh nggak ada exam sama sekali loh. Jadi pure, semuanya tuh esai. Jadi kebayang aja, esainya tuh berapa banyak kayak gitu loh. Yang lain belum exam, aku tuh udah ada esai. Jadi satu mata kuliah, esainya itu bisa ada 3, karena memang semuanya esai. Kayak gitu. Dan kalau misal kita nggak tahu itu di awal, bakal kaget banget. Karena nanti dalam 1 bulan, deadline esai itu bisa banyak banget gitu kan. Dan lagi pokoknya siapin aja mental. Karena kadang kita udah riset mendalam pun, ternyata ada hal yang nggak diduga gitu ya, Sar. Atau mungkin pas ketemu sama profesornya, aduh profesornya killer, profesornya idealis banget, yang kayak gitu kan juga bisa aja terjadi kan.
Betul banget, Mbak. Aduh, aku tuh awal-awal kuliah tuh bener-bener waktunya adaptasi kan, dan Heeh. itu bener-bener stres banget sih, Mbak. Kayak biasanya waktu S1 nilai yang dianggap bagus kan 80 gitu kan, Heeh. 80, 90 gitu kan. Pasnya itu ya, aku kuliah nggak pernah nilai di bawah 70 gitu kan. Terus tiba-tiba dapet nilai 50 tuh pas kuliah kayak, oh my God, gue bego banget apa ya gitu ya. Terus ya itu sih, jadi shock sih. Padahal sebenarnya 50-60 itu udah sangat bagus gitu, bahkan di Iya. kata kata apa dosenku itu udah bagus banget gitu, dan yang lain-lainnya teman-temannya pun juga segitu nilainya gitu. Jadi memang Itu range-nya benar-benar itu beda ya. Kayak iya, di range-nya beda. range-nya kalau di Indonesia tuh kan range A itu sekitar 80 sampai 100 atau 85 sampai 100. Kalau di Inggris itu 70 sampai 70 ya. 80 itu 100 gitu A gitu kan. Jadi nggak ada tuh nilai 90. Kayak Nggak 80 ada, dia jarang banget, kayak nyaris nggak ada orang ngasih nggak ada dapat 80. 80. Jadi ya memang Waduh. bagus-bagusnya tuh 70, 70 tuh udah yang kayak A, kayak gitu sih. Jadi kalau kalian dapatnya 50, 60, ya jangan khawatir karena memang sistem mereka bikin range-nya itu diturunin dari di Indonesia kayak gitu. Kalau di Indonesia kan ada nilai 100 bahkan ya. Iya. Terus satu lagi mungkin Mbak, ini yang tadi balik lagi ke Mbak Dira. Jangan pilih jangan pilih jurusan tapi ngasal gitu atas nama kampusnya aja, itu jangan banget deh. Kayak tujuannya apa gitu loh, tujuannya apa gitu. Kayak Tujuannya biar misalnya lo keren dong. tujuannya biar keren gitu ya. Oh my God. Sayang Lulusan duit kampus mahal-mahal. lulusan Oxford gitu loh, jurusannya apa? Ya gitu deh. Oxford ya, tapi jurusannya yang misalnya yang bahkan nggak kepake di Indonesia sama sekali kan percuma ya gitu. Dan jangan pikir bahwa misal targetnya untuk kerja gitu, kerja di Indonesia gitu kan, di perusahaan. Jangan pikir bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu nggak ngerti gitu loh. Sekarang itu kalau mau lamar kerja dilihatnya ya requirement-nya dari jurusan apa gitu kan. Misalnya nggak mungkin kan lo kerja di perbankan dibutuhnya finance terus tapi lo background-nya apa, pendidikan atau law gitu kan nggak masuk banget ya gitu. Benar-benar. Jadi ya jangan tersiksa banget lah kalau misalnya udah nggak suka jurusannya, cuman mau biar keren doang gitu, nggak ada gunanya juga sih. Bener. Dan kayak tadi yang Ansar bilang juga, perusahaan di Indonesia, mereka juga nggak akan ibaratnya kayak kelilipan, wah Oxford, ya udah kita keterima aja, Iya. nggak kayak gitu kan ya. Bener, dilihat lagi dari jurusannya. Mau dia lulusan Oxford, mau dia lulusan Stanford, tapi kalau jurusannya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan, ya akan ditendang gitu, nggak akan diterima kayak Iya. gitu. Jadi Iya. memang yang harus diutamakan itu jurusannya dulu aja. Nanti masalah kampus sih, selama dia itu kayak udah 100 top universities in the world, itu kan udah bagus itu kan ya. Apalagi kayak misal di Inggris kan ada Russell Group gitu ya. Asal grup ya. Yang kayak kalau di Amerika Ivy League kayak gituan, ya itu udah kampus-kampus bagus sih, jadi jangan khawatir kayak gitu. Jadi kita nggak kuliah di kampus nomor 1 di dunia itu bukan berarti jelek, bukan berarti kualitasnya nggak bagus kayak gitu. Ya itu tadi memang harus diperhatikan banget, harus siapkan mental, dan juga jangan buat keren-kerenan doang. Betul banget. Sayang juga di BN beasiswa tapi buat keren-kerenan doang, aduh sayang. Benar-benar. Nah, buat yang terakhir nih, Ansar ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi cari beasiswa? Secara umum aja sih, maksudnya nggak harus kaitannya dengan jurusan. Pesan aja sesuai pengalamanmu dulu. Pesannya apa ya? Pesannya mungkin semangat ya, semangat. Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan. Beasiswa juga banyak yang belum buka gitu. Terus makin prepare karena sepertinya sekarang tuh kuliah di luar negeri itu udah menjadi tren gitu ya. Orang-orang kayaknya semuanya pengen kuliah ke luar negeri gitu kan. Jadi saingannya makin banyak nih, saingannya makin banyak. Jadi ya harus siap-siap untuk bersaing lebih ketat lagi gitu.
Nah, jadi itu dia pesan-pesan dari Ansar, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini tuh bermanfaat buat kalian ketika kalian mau milih jurusan, biar jangan sampai salah jurusan, kayak gitu. Nah, jadi makasih buat teman-teman, makasih juga buat Ansar, udah menyempatkan waktu buat bergabung, buat sharing di sini. Makasih banget ya, Sar. Thank you, Mbak Dira juga, thank you. Ya, sama-sama.